Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh dua orang sahabat saya, Bang Jainuddin dan Mas Eko. Sahabat beriman dimanapun berada, ini bulan suci, bulan yang baik sekali untuk mencari sebanyak-banyaknya amal soleh dan pahala. Kita bila perlu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, sholatnya ditambah sholat, supaya itu memang benar-benar akan menjadikan pahala nanti di akhirat tuh. Apa kiat-kiatnya Pak Ustadz ini, Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Jadi memang kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di bulan Ramadan itu kadang-kadang dan seringnya melakukan perbuatan baik, khususnya sholat, ya, khususnya sholat, kemudian tidak bergibah, kemudian itu kan tetap berlomba dalam tidak bergibah, kemudian tidak emosional, ya, itu berlomba-lomba untuk tidak amarah, kan seperti itu ya. Itu boleh, baik kalau niatkan semuanya itu karena Allah, ya, sholat karena Allah, sholat karena Allah, baca Quran karena Allah, baca Quran karena Allah. Jangan mengambil surat ini bisa ini, surat ini bisa ini, surat ini ayat sekian sampai sekian dibaca nanti bisa orang itu kepelet, ya nggak boleh seperti itu. Dalam seperti itu, ya, itu jadi mantra nanti. Niatkan semuanya karena Allah Ta'ala, ya, berlomba-lomba dalam berbuat baik itu anjuran. Jadi harus kita tambah. Yang dulunya itu malas baca Quran, yang mulai baca Quran, ya walaupun satu ain, dua ain, tapi ya bacalah Quran. Kalau bisa, kalau sudah paham, bacalah artinya, jangan cuma baca Arabnya aja, bacalah artinya, tafsirnya maksudnya, ya, baca artinya sehingga kita paham apa tujuan hidup kita, sehingga dalam berlomba-lomba kebaikan itu benar-benar tercapai nanti mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Nah, tapi juga dalam berlomba-lomba kebaikan itu tidak hanya cuma menambah sholatnya, ibadah maksud saya, tidak hanya cuma menambah ibadah. Maksudnya ibadah ini yang orang-orang namanya ibadah itu ya sholat, mau sholat wajib, mau sholat sunnah. Kalau wajib kan jelas, sholat sunnah ditambahkan, baca Quran dan sebagainya. Nah, kalau bisa nanti itu di bulan Ramadan itu ya tetap masih dikerjakan seperti itu, walaupun satu ayat mau dibacalah, ya, sehingga tidak mengurangi bahwa niat kita itu tetap berbuat baik dengan salah satunya membaca Quran karena Allah, ya. Tapi berbuat kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan itu nggak cuma masalah ibadah dalam kelihatan. Ibadah kelihatan itu ya sholat, puasa, atau baca Quran, seperti berbuat lomba-lomba dalam kebaikan itu adalah memperbaiki kehidupan suami istri. Itu juga sama. Yang dulunya diem-dieman, punggung-punggungan bertahun-tahun, nah coba sekarang itu jangan punggung-punggungan, kan gitu. Maksudnya jangan punggung-punggungan gimana, ya pindah kamar. Kan lebih berat itu ya, jangan ya. Nah itu coba berlomba-lomba dan berbuat baik, umpamanya AJJ yang biasanya punggung-punggungan atau AJJ mijetin punggung, ini saya nggak tahu nih. Variasi sih. Waduh. Jadi kalau mamanya berantem, metung. Iya, bengkel. Jadi mamanya tuh kalau sering berantem, sering
kecut-kecutan itu apa namanya, pokoknya bermuka kecut masam, cemberut, tegang terus. Nah itu coba itu diperbaiki. Jadi itu juga sama, memperbaiki kehidupan suami istri itu sama. Jangan dianggap kehidupan suami istri itu tenang-tenang itu dikiranya itu sudah menjadi amal soleh. Belum tentu. Wong nggak ada masalah kok bisa jadi amal soleh. Apalagi tenangnya tidak diniatkan karena Allah itu Pak Ustaz. Iya, tenangnya tidak diniat. Jadi intinya adalah di dalam kehidupan suami istri itu tetap harus ada Allahnya di situ. Oke, Pak Ustadz, ini kan berlomba-lomba itu kan sebenarnya tidak ada kompetitor, itu berlomba-lomba kepada siapa itu sebenarnya? Karena ada kompetitornya sebenarnya. Pasangan hidup itu? Iya, pasangan hidup itu. Loh, kalau kamu tuh dengan istri ambek-ambekan itu kan ya kamu berlomba-lomba dalam keburukan, kan gitu. Iya, benar ya. Kamu lihat anakmu ada kekurangan, kamu lihat anakmu ada kekurangan, kamu diemin, itu namanya kan nggak berlomba. Menginginkan anakmu itu soleh atau soleha, atau menginginkan anakmu maju, atau menginginkan begitu kamu kan bisa cerita. Iya. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu ya seperti itu terus saja. Kadang-kadang adalah kompetitor kita itu adalah perbuatan cuek kita dulu. Oh gitu Pak Ustadz. Iya. Apa namanya itu, kesalahan atau nafsu-nafsu buruk kita sendiri itu jadi kompetitor. Iya. Iya benar itu. Berarti berlomba-lomba kebaikan itu berusaha untuk merubah suatu keadaan yang tidak baik menjadi baik. Nah kalau sudah baik, tambah baik lagi gitu. Iyalah, insya Allah seperti Tapi itu. kalau saya yang tidak baik jadi baik dulu aja. Kok udah ngelokro dulu? Iya, takut ya Pak. Belum ketemu kok udah ngelokro. Kok saya keceplosan dari itu. Kan dulunya jarang sedekah, mulai sedekah. Kan gitu ya. Yang dulunya cuek-cuekan, mulai di sini ada ke komunikasi. Yang dulunya lihat anak cuek ya mulai dikasih tahu, dinasehatin yang kurang, yang ini, yang itu, yang ini, kan seperti itu. Runtuhkan tuh gengsi gitu jadinya Pak Ustadz ya. Loh, saya belum ngomong tentang gengsi loh. Kamu kok sudah ngomong ini? Karena itu yang saya rasakan. Ini langsung jadi curhat. Ternyata kompetitornya diri kita sendiri. Saya pikir bukan loh. Saya pikir Ustaz selama ini kayak bulan baik, saya sholatnya lebih baik, haji lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kompetitornya itu orang lain. Kok sholat subuh 2, saya 3 gitu. Nah, 2 aja kurang gitu. Bukan ya maksudnya.